biarlah kami boleh mendengarkan sebagian isi hati-Mu. Engkau ajarkan kepada kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Supaya kami tetap hidup berjalan bersama Engkau dalam koridor kebenaran-Mu dan berkemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba serahkan semua anak-anak-Mu yang ada dalam Zoom ini Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Naungi bentengi dengan kuasa api Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan menyampaikan pesan Tuhan ya, yang sudah Tuhan sampaikan waktu hari Sabtu kalau nggak salah berarti ya. Hari Sabtu malam. Nah, hari ini Tuhan ingatkan, saya tadi ada share kepada co-host, nanti mungkin bisa ditampilkan, karena kalau saya ngomong tidak persis sama dengan waktu lalu, ya, yang Tuhan sampaikan, gitu. Ya, Tuhan perlihatkan begini. Ada seorang jubah putih, yaitu Tuhan Yesus sendiri, saudara. Perhatikan baik-baik, ya. Anda jangan berpikiran negatif thinking terhadap saya. Ya, ini ada. Yaitu Tuhan Yesus sendiri membawa kantong persembahan dan kepada anak-anak Tuhan. Dan ketika seorang jubah putih itu membawa kantong persembahan ditujukan pada seseorang, orang ini memperhatikan dan memberikan persembahan. Begitu dia memberikan persembahan, Tuhan perlihatkan mejanya itu ada tempat nasi itu loh, tempat bakul nasi itu ada nasinya, terisi nasi. Lalu ada juga yang kedua, di mana Tuhan memberikan kantong persembahan lagi, tetapi anak Tuhan ini cuma lihat. Dan ketika dia cuma lihat, maka Tuhan perlihatkan di tempat nasinya, bakul nasinya itu ada nasinya, tinggal sedikit tapi kering. Lalu jalan lagi yang ketiga, dan ketika sampai ketiga itu seperti tidak tidak menghiraukan, mengacukan gitu. Dan ketika tidak menghiraukan, Tuhan perlihatkan bakul nasinya juga kosong, tidak ada isinya. Dan Tuhan perlihatkan mereka cuek aja, tidak masalah. Dan Tuhan perlihatkan ketika mulai mereka membuka keran air mereka, maka Tuhan perlihatkan yang tadi memberikan persembahan, keran airnya itu keluar airnya. Keluar airnya dari yang biasa, tetapi semakin lebih keras begitu, dan air itu terus keluar dan keluar. Yang tadi tidak memberikan persembahan, dia buka kerannya itu, airnya nggak ada, cuman sedikit, nggak ada, berhenti. Yang terakhir yang tidak menghiraukan begitu, maka dia buka keran airnya, nggak keluar airnya sama sekali. Sampai dipukul-pukul keran airnya, sampai dicongkel-congkel supaya keluar air, nggak ada keluar satu tetes pun. Tetapi Tuhan perlihatkan bagi anak Tuhan yang memperhatikan pekerjaan Tuhan, di mana dia memberikan persembahan, di mana bakul nasinya terisi penuh dan airnya juga mengalir, terus mengalir. Bahkan Tuhan perlihatkan air dari keran itu mengalir terus sampai membasahi, sampai bisa menyiram semua halaman tanamannya sampai subur, semuanya itu subur dan subur. Dan Tuhan katakan mereka akan menikmati hidupnya berjalan bersama aku bagi orang-orang yang benar, yang melakukan bahkan memperhatikan pekerjaanku. Mari anak-anakku, aku sangat mengasihi kalian semuanya. Ialah mana segala bersukalah sekali. Ialah mana segala bersukalah sekali. Ialah mana segala bersukalah sekali. Ialah mana segala dan Tuhan perlihatkan orang-orang tadi, rumahnya anak-anak Tuhan yang memberikan persembahan, yang memperhatikan pekerjaan Tuhan, itu rumahnya itu depannya itu dikasih tanda darah. Semua orang benar rumahnya depannya dikasih tanda darah, sehingga mereka tidak terjadi sesuatu, tapi mereka bisa menikmati hidupnya dengan bersyukur. Tetapi yang tidak ada tanda darah, mereka mengalami tetapi ada teriakan, ada kesakitan, ada tangisan terjadi. Dan Tuhan katakan, mari dengarkan suaraku
dan lakukan sesuai dengan petunjuk-Mu. Berkat-Mu menyertai hidup kalian semuanya. Bapak Ibu, itu pesan Tuhan hari Sabtu malam ya. Dan hari ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kita semuanya supaya apa yang Tuhan perlihatkan, apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita semuanya, itu kita tidak hanya mendengar lalu ya, masuk kanan keluar kiri, tidak. Tetapi Tuhan mau kita melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kenapa? Supaya kita diluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Supaya rumahmu, keluargamu semuanya tidak mengalami kekeringan, ya. Nasinya kering atau tidak ada nasinya sama sekali. Parah kalau nggak ada nasinya sama sekali. Tetapi orang benar, Tuhan pelihara hidupnya, maka tempat nasinya itu terisi nasi penuh-penuh, tidak kekurangan dia. Ya, saudara, Tuhan perlihatkan seorang jubah putih sendiri yang membawa kantong persembahan. Bukan saya, Cik Lingling, ya, tapi seorang jubah putih yang membawa kantong persembahan. Ditujukan kepada kita semua anak-anak Tuhan. Dan Tuhan perlihatkan ada anak-anak Tuhan yang memasukkan persembahan. Ketika dia memasukkan persembahan, maka Tuhan perlihatkan bakul nasinya itu terisi nasi penuh. Tapi ada yang kedua di mana kantong persembahan dijalankan, anak Tuhan cuma lihat. Dan ketika dia cuma lihat tidak berbuat apa-apa, maka Tuhan perlihatkan bakul nasinya itu ada nasinya cuma sedikit tapi nasinya kering. Yang ketiga, ketika kantong persembahan itu dijalankan lagi, maka Tuhan perlihatkan anak-anak Tuhan ini cuma cuek, ya enggak perhatikan, acu tak acu begitu. Enggak apa-apa, lewat lagi. Lalu Tuhan perlihatkan yang awal pertama memperhatikan memberikan persembahan. Tuhan perlihatkan ketika keran air di rumahnya dibuka, airnya itu mengalir, ya, mengalir dan mengalir semakin deras, semakin keras. Tetapi yang kedua tadi yang cuma memperhatikan yang nasinya kering, ketika dia membuka keran airnya juga kering. Keluarnya cuma sedikit lalu berhenti. Yang ketiga tadi, yang cuek, yang tidak menghiraukan. Maka ketika dia membuka keran airnya itu mampet, macet. Tidak keluar airnya. Saudara, air berbicara, Roh Kudus air berbicara kehidupan. Tidak ada air, tidak ada kehidupan di dalam rumah itu. Semua akan kering. Ya, baik kering rohanimu, imanmu, jasmanimu, kering semuanya. Karena nggak ada air. Dan Tuhan perlihatkan ketika anak-anak Tuhan ini yang melakukan, yang pertama tadi melakukan, sehingga air mengalir deras sekali, bahkan mengalir sampai seisi rumahnya, sampai tanah-tanahnya, sampai halaman rumahnya, semua dialiri oleh air, sampai Tuhan berikan rumahnya jadi subur, ya, tanamannya jadi hijau, mereka tidak kekurangan. Mereka terpelihara hidupnya. Dan di depan rumahnya ada tanda darah. Sehingga diluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Tetapi untuk orang-orang yang tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan, yang tidak memperhatikan kehadiran Tuhan, yang tidak memperhatikan ladang Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka tidak apa-apa. Tuhan tidak ada pemaksaan, saudara. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tetapi yang terjadi akibatnya, ya, air tidak mengalir. Dan ketika air tidak mengalir, semua kering dan kering. Dan kalau di dalam seisi rumah nggak ada air, bayangin, mau minum aja nggak ada air. Ya, bayangin, jadinya bagaimana. Dan nggak ada tanda darah, sehingga yang terjadi adalah tangisan. Ya, adalah tangisan, teriakan, tetapi hari ini Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang benar, selagi ada kesempatan, selagi bisa, perhatikan. Masa Tuhan Yesus sendiri yang membawa kantong persembahan, kita cuek.
kita tidak perhatikan, saudara. Ingat, nyawa kita itu dari Tuhan. Roh kehidupan itu dari Tuhan. Kalau Tuhan juga cuek kepada Anda, Tuhan tidak memperhatikan Anda. Wow, roh kehidupan dicabut dari kita, habislah kita. Semua yang kita punya tidak ada gunanya, tidak ada artinya, semua sia-sia. Saudara tahu, waktu saya tadi memujikan pujian tadi ya, dia jama. Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan ini buat saudara, Tuhan ingatkan ibu kekasih kita Juliati Teja, ya. Ibu Juliati Teja kita kenal. Beliau begitu luar biasa, walaupun beliau bukan orang karismatik seperti kita, dia Katolik, tetapi hatinya menyenangkan hati Tuhan. Ya, Tuhan ingatkan Ibu Juliati Teja ini luar biasa. Dia ikut kemana-mana baksos selagi dia bisa, selagi dia ada kesempatan, dia ikut. Ya, bahkan ketika acara Natal hampir tiba, dia yang memperhatikan, dia tanya, Bu, udah bagi undangan belum? Saya bilang belum, sambil jalan. Aduh, Ibu kalau sambil jalan nggak nyampe-nyampe. Sudah, sama saya saja. Besok ya tak sediakan waktu. Sama saya jalan sama sopir. Dan saya ikut dia jalan sama sopir, saudara. Bagi-bagi sehari, bagi berapa puluh. Iya, hampir 100 selesai. Dan waktu baksos, dia ikut, antusias dia ikut. Dan saudara tahu nggak, dia ikut sambil dia ikut melayani pulangnya setelah selesai. Dia selalu, ayo kita makan. Dia selalu mentraktir kita untuk makan bersama. Ya. Dan Tuhan berkata, dia telah memenangkan pertandingan ini. Dia menyelesaikan pertandingan ini dan dia berkemenangan. Saudara, dan ada juga satu ibu kekasih kita, Natalia Wijaya. Dia adalah orang yang tidak mampu, rumah aja juga nggak punya, ya. Dan dia cuma sempat waktu dia cari-cari tempat, diusir dari kontrakan karena nggak bisa bayar. Dia cari-cari tempat dan akhirnya ada sebuah tempat jauh sekali dari Surabaya, itu mungkin di barat sih, baratnya lagi jauh sekali situ. Ada tempat yang dipinjamkan begitu, sebulan bayarnya 500.000. Dan beliau juga orang kekurangan, tapi dia punya hati yang kaya. Dia ikut baksos. Dan ketika dia ikut baksos, dia buat nasinya, semuanya. Dia lakukan itu, saudara. Dan dia juga, Tuhan berkata, dia juga memenangkan pertandingan ini dengan baik. Dia sakit cuma 1 hari 1 malam mungkin, dia berangkat. Saudara, hari ini, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kenapa Tuhan suruh saya menyampaikan buat saudara lagi? Kita lihat Yakobus 2 ayat 14 sampai 28. Ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya. Yakobus 2 ayat 14 sampai 28. Kita lihat yang 17 aja ya, 17. Ya. Demikian juga hanya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara, iman harus disertai dengan perbuatan. Berapa banyak di antara saudara yang ada di Zoom ini? Saat ini kelihatan 69 orang, ya. Mungkin kalau dijumlah dengan yang masuk dari awal, mungkin ada yang sudah didoain keluar, masuk lagi yang baru, masuk lagi yang baru. Nanti di total sampai malam bisa di atas 100, saudara. Dan hari ini, Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara kepada Anda semua.
Nggak ada yang terlewatkan. Sampai malam selesai. Semua didoain satu-satu kecuali yang nggak sabar keluar. Ya udah, itu Anda karena nggak sabar. Tetapi yang sabar, ketika Anda menanti terus sampai akhir, Roh Kudus selalu berbicara kepada Anda semua. Roh Kudus selalu memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita semua. Saudara, selama ini, sudah berapa lama Zoom ini berdiri? Sudah 5 tahun. Ya, udah 5 tahun. Dan ada di antara saudara semua yang sudah merasakan lawatan zaman Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidupmu. Pernahkah Anda memperhatikan pekerjaan Tuhan di Zoom ini? Pernahkah Anda memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di dalam Zoom ini? Yang tahu diri Anda sendiri. Ya, tetapi saudara, saya mau ingatkan kepada saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara. Terlepas Anda mau memberikan persembahan atau tidak, Tuhan selalu menjamah Anda. Tuhan selalu bersabda. Tuhan selalu memberikan petunjuk-petunjuk melalui penglihatan dan nubuatan yang disampaikan melalui saya. Ya, semua dinubuatin, semua dikasih penglihatan. Sama dengan tadi Tuhan perlihatkan di mana Yesus sendiri yang membawa kantong persembahan. Tetapi ada yang memperhatikan, ada yang cuek, ada yang tidak memperhatikan sama sekali. Ya, cuma lihat tok, lalu buang muka. Saudara, apakah Yesus marah? Tidak. Tuhan tidak pernah marah dan tidak pernah memaksa, tetapi akibatnya adalah kita sendiri yang menuai. Karena orang yang memberikan persembahan, maka ada air mengalir dalam rumahnya. Tetapi yang tadinya cuma melihat saja, ya, dia cuma lihat aja, nggak pernah tergerak mungkin ya. Tetapi Tuhan melihatkan nasinya jadi kering, saudara, dan airnya nggak keluar. Apalagi yang tambah cuek, tambah tidak perhatikan, ya, aduh, Tuhan melihatkan airnya mampet, saudara, nggak ada air, nggak ada kehidupan dalam dirinya, dalam hatinya, rumah tangga keluarganya, tidak ada kehidupan, saudara. Akibatnya itu kembali kepada kita sendiri, bukan kepada orang lain. Ingat enggak waktu yang lalu, saya pernah menyampaikan pesan Tuhan, seberapa yang kau berikan buat Tuhan, itu juga yang ditakar, ukuran takaran itu juga yang dikembalikan kepada Anda. Dan hari ini, ya, Anda jangan pikir, Cik Lingling ini minta sumbangan pesan. Tidak, selama 5 tahun. Anda mempersembahkan atau tidak, Cik Lini tetap ada di depan saudara dan tetap menyampaikan pesan Tuhan buat saudara. Ya. Dan Cik Lini sampai hari ini tetap gemuk, enggak pernah kurus. Saudara, kenapa? Karena Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberikan kehidupan. Ya. Ada seorang anak Tuhan yang lalu dia berkata begini. Dia pikir Cik Lingling melayani di Zoom ini duitnya banyak, ya, sehingga membuat banyak orang iri hati, membuat banyak orang ingin menguasai, ya, ingin mengambil kedudukan, ingin mengatur Cik Lingling. Tetapi bukan Cik Lingling. Roh Kudus itu nggak bisa diatur oleh manusia. Manusia yang diatur sama Roh Kudus. Dan orang ini coba bertanya sama saya, Cik Lingling nggak ke Amerika lagi? Kan duitnya banyak, enggak ke Amerika lagi. Saya jawab, saya tidak akan ke Amerika kalau anak saya tidak suruh saya dan tidak memberikan tiket kepada saya. Kaget dia. Loh, berarti Ciling kalau pergi itu bukan uangnya Ciling. Bukan. Saya nggak punya uang untuk ke Amerika, mahal. Tapi anak saya yang berikan tiket kepada saya berangkat. Dan ini sudah anak saya berkata, Mami ayo datang lagi. Aku yang beliin tiket. Join. Ya, kakak adik join. Aku yang beliin tiket. Nanti tidur di rumahku. Nanti yang satunya berikan semua keperluan Mami. Jadi mereka patungan. Di sana dia heran, dia pikir, Cik Lingling kaya. Bisa kemana-mana. Saudara, kalau saya bisa kemana-mana karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, saya bersyukur sama Tuhan.
Karena saya masih punya anak yang bisa memberkati saya, yang bisa memperhatikan, dan bisa mengajak jalan-jalan. Kenapa? Karena saya selalu berusaha memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika engkau mengutamakan Tuhan, engkau memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan berkata apa? Engkau akan menerima menuai kasih dan kemurahanku tercurah dalam hidupmu, saudara. Ketika kita melakukan melayani Tuhan dengan segenap hati, semua untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan menjamah anak-anakmu. Tuhan akan menjamah orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberkati engkau. Dan Tuhan jamah anak saya untuk bisa membawa saya ke Amerika. Dan Tuhan jamah untuk anak saya bisa memberikan tempat kepada saya. Itu sudah merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Saudara, mari hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan mau Anda semua itu menjadi pelaku firman. Jangan menjadi orang yang tidak memperhatikan, yang hanya cuek, tapi mau diberkati. Tapi mau doanya dijawab Tuhan. Mau mendapat kesembuhan dari Tuhan. Mau kita banyak, tetapi kita tidak pernah berbuat yang terbaik buat Tuhan. Apa sih susahnya memberikan persembahan kepada Tuhan 10.000? Masa nggak punya? Apa sih susahnya memberikan persembahan kepada Tuhan? Mungkin 5.000. Masa nggak punya? Saudara, nyawa kita ini, nafas kehidupan kita ini mahal harganya. Anda di ICU, 1 jam berapa, 1 hari berapa? Kalau Tuhan buat selangmu ini berhenti, ya, buat selangmu ini megap-megap, napasmu megap-megap, kamu ingin hidup, kamu bertahan hidup, kamu akan jual rumahmu. Kamu gadaikan rumahmu hanya untuk menyambung nafas kehidupan yang dari Tuhan. Tapi tahukah Anda, ketika Anda memperhatikan di mana tangan Tuhan mengedarkan kantong persembahan, Anda memperhatikan Tuhan tidak pernah melihat jumlah yang kau berikan. Wanita miskin, janda miskin hanya memberikan 2 peser. Tetapi itu berharga dan itu menyenangkan hati Tuhan. Janda miskin, dia tidak punya apa-apa, tidak punya uang untuk kasih hamba Tuhan. Tetapi dia hanya punya tepung dan minyak. Dan dia berikan dulu kepada nabinya. Dan minyaknya nggak pernah habis, tepungnya nggak pernah habis. Kenapa? Dia belajar melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan hari ini, ya mungkin Anda berpikir, saya tidak punya apa-apa. Saya bantu doa, itu baik, itu bagus. Ketika Anda membantu doa, Anda menabur doa, doamu akan mendapat jawaban yang terbaik buat Tuhan. Yang terbaik dari Tuhan. Tetapi ketika engkau ingin mengalami terobosan-terobosan terjadi dalam segi ekonomimu, kalau kita tidak pernah nabur keuangan, tidak mungkin ada terobosan terjadi. Saya pernah saksikan ada seorang bapak berkata sama saya, nanti nek aku diberkati ya Ling, persekutuan doamu tidak akan begini. Setiap kali persekutuan doa, nanti makanannya tak pesankan di restoran. Semua dari restoran. Bagus nggak janjinya? Bagus. Nanti nek tunggu aku kaya. Masalahnya dia nggak pernah kaya. Sampai dia mati dia nggak pernah kaya dan tidak pernah memberikan makanan restoran, saudara. Saudara, di dalam Tuhan bukan gitu. Di dalam Tuhan bukan ngenteni aku cuan, aku kasih. Enggak. Di dalam Tuhan beri dulu, maka engkau akan diberi. Takaran yang kau pakai, itu pula yang akan ditakarkan kepada Anda. Saya berusaha memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Yaitu saya menyampaikan semua pesan Tuhan buat saudara. Duduk di sini 6 jam. Tiap hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Ya, gratis. Puji Tuhan kalau ada yang digerakkan Tuhan. Tapi juga puji Tuhan kalau Anda semua berdiam diri. Karena saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya hanya menyampaikan buat saudara. Dan saya tahu Tuhan yang memberi kepada saya. Tuhan yang memberkati saya dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, jangan Anda pikir Ciling ngomong duit-duit. Enggak. Tuhan sayang buat saudara. Dan saya juga sayang buat saudara.
Saya ingin Anda mengalami perubahan-perubahan terjadi dalam hidupmu. Saya ingin Anda mengalami terobosan-terobosan terjadi, percepatan terjadi, pelipat gandaan terjadi. Lah kalau nggak pernah nabur opone sing dilipat ganda, nggak ada. Orang nggak pernah nanam lalu bisa terjadi percepatan. Nggak ada, saudara. Ada perkembangan? Nggak ada. Tapi kalau Anda menanam, mestinya tanaman Anda itu mungkin 1 tahun baru berbuah. Tetapi karena percepatan terjadi, setengah tahun udah berbuah banyak. 1 bulan udah berbuah banyak dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan berkata apa? Iman disertai perbuatan. Baru menghasilkan keajaiban mujizat terjadi. Kalau iman cuman ngomong, cuman angan-angan, aku nanti begini, aku begini dengan iman tiap hari dibayangin, setiap berdoa dibayangin, aku punya rumah besar, aku punya begini, begini, begini. Tapi kita nggak pernah berbuat apa-apa. Saya mau katakan buat saudara, kasihan. Anda tidak pernah menuai hasil. Anda tidak pernah mendapat terobosan terjadi dan tidak pernah ada perubahan terjadi dalam hidupmu. Dan saya melihat anak Tuhan yang selalu telepon saya, ya. Dia itu saking perhatikan di mana HP saya, kalau saya lagi on ya, saya lagi share cepet-cepetan dia telepon masuk, ya. Kalau enggak diterima sama Cik Lingling. Bukan dia diterima, saya mau terima semua, saya terima, tapi topiknya sama. Cuma doakan aku Cik Lingling, aku ndak sambar utang. Doakan aku Cik Lingling, itu loh sainganku pada nganuin aku loh. Daganganku semua disaingi Cik Lingling. Doakan aku Cik Lingling, doakan aku supaya arusannya pecah, supaya aku sembar uang sekolah anakku. Terus itu topiknya itu. Dan itu bukan 1 bulan, 2 bulan. Tak lihat udah bertahun-tahun saya terima teleponnya orangnya. Dan sampai hari ini saya nggak tahu siapa itu ibu. Saya tahu namanya, nggak pernah kejumpa orangnya. Ya, topiknya sama, selalu doakan saya Cik Lingling. Duit, duit, duit. Saudara, kenapa? Tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan. Topiknya cuma di situ, untuk 2 tahun, 3 tahun, terus begitu. Enggak ada perubahan. Karena dia tidak pernah memberikan persembahan 5.000 aja, 10.000 aja enggak pernah. Lalu mau berubah ya apa? Mau diberkati Tuhan ya apa? Enggak bisa, saudara. Anda nanam biji pepaya, Anda menikmati pohon pepaya tumbuh banyak. Anda menanam biji mangga, biar 10 tahun Anda menikmati sekali panen 1 kebun buah mangga itu berkintal-kintal, banyaknya saudara. Luar biasa. Tapi coba kalau kita nggak pernah nanam 1 biji aja, mana ada sulapan pohon datang? Nggak ada. Anda cuma lihat tetanggamu, waduh kok enak ya, pohonnya banyak. Aduh kok enak ya. Iya karena dia nanam. Kita nggak pernah nanam. Kita cuma bisa melihat, tapi kita nggak bisa menikmati. Karena kita tidak pernah melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan kenapa Tuhan tadi ingatkan saya kepada Ibu Juliati Teja ini. Dia begitu berusaha. Dengan senang hati, dengan segenap hati. Dia berusaha melakukan yang terbaik buat Tuhan. Sehingga dia memenangkan pertandingan di dalam kehidupan ini. Dan dia berangkat dengan tenang. Dan Tuhan ingatkan jasanya. Tadi di Zoom ini Tuhan ingatkan lagi. Anda bisa lihat nanti di tayangannya yang Natal kita ada ibu itu. Ada di setiap tahun dia ada. Selalu ikut baksos saudara. Selalu memperhatikan pekerjaan Tuhan. Nggak cuma baksos. Setiap kali persekutuan doa. Setiap kali ada acara apa. Dia selalu memperhatikan. Dia belajar memperhatikan. Makanya dia diberikan sama Tuhan kehidupan yang sukacita berbahagia. Walaupun dulu dia sudah mengalami masa-masa yang sulit, yang susah. Tapi dia bisa memenangkan pertandingan ini. Dan dia menikmati hidupnya sukacita satu keluarga. Dan hari ini Tuhan mau kita mengalami juga kebahagiaan sukacita, kelimpahan yang dari Tuhan. Saudara, ketika saya ajak Anda, ayo siapa yang mau ikut baksos? Tuhan mau tahun ini bergerak lagi. Baksos ya, berbagi kasih.
banyak anak Tuhan tergerak dan tergerak. Ada kirim baju bekas, ya, ada kirim beras, minyak, gula. Bahkan hari ini ada anak Tuhan tidak pernah masuk Zoom kita, tidak pernah datang di Max One, ya. Anak Tuhan ini cuma ketemu saya barusan waktu saya menyampaikan firman Tuhan di rumah anak Tuhan. Ya, saya pikir ya udah biasa gitu. Tiba-tiba hari ini dia bilang dia mau ikut baksos. Dia bukan ikut orangnya, jual kirim beras, gula dan minyak. Ya, dikirim paket begitu. Kalau untuk pekerjaan Tuhan berbagi kasih baksos, banyak orang akan ikut. Bahkan barusan ini saya pikir mau ke panti, sebuah panti ya. Yang saya tahu panti itu banyak orangnya. Dari anak-anak sampai remaja sampai orang tua, sampai sih nggak bisa jalan. Ya. Ada 100 lebih. Waktu yang lalu saya pergi ke sana masih 75-80, hari ini naik 100 lebih. Tetapi sebelum saya ke sana, saya cek dulu. Panti ini berkelebihan atau berkekurangan. Ternyata panti ini dipelihara Tuhan luar biasa. Panti ini nanti akan berbagi kasih. Karena ada tunjangan pengusaha-pengusaha, bukan anak Tuhan. Ya, coba bukan anak Tuhan. Karena kalau pengusaha anak Tuhan, kok rasanya jarang, ya. Pengusaha-pengusaha dari seberang, mereka ada beberapa orang, mereka akan berbagi kasih, udah ditetapkan nanti minggu depan. Mereka akan berbagi kasih, semua dikasih kupon dengan 250 kupon. Mulai bapak becak, orang-orang di pinggir jalan, semua yang datang, didata, dikasih jatah 250 orang. Beras, gula, minyak, mie, dan sebagainya. Beberapa macam, satu kantong. Semua akan dibagi. Saudara, luar biasa. Bukan kita saja yang ngerti baksos, ya. Baru kali ini Tuhan ngajarin beberapa tahun ini. Tetapi orang lain, agama Buddha, agama Konghucu, semua mengerti. Dan mereka setiap saat, setiap tahun, baik itu mau Lebaran, baik itu mau Shinja, apalagi, ya, tahun baru, apalagi, ya, mereka selalu baksos, selalu berbagi kasih. Kenapa? Karena mereka percaya ketika mereka berbagi kasih, mereka bersedekah, mereka berderma, beramal, mereka tuh hoki. Mereka semakin hoki, semakin diberkati, semakin jaya. Orang dunia bisa merasakan dan bisa melakukan itu. Kita anak Tuhan juga ikut belajar berbagi kasih. Dan kita percaya ketika kita berbagi kasih, Tuhan tidak pernah tinggal diam dan Tuhan juga memberkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan saya lihat kalau anak Tuhan diajak baksos, nomor 1. Iya kan? Ikut. Tetapi hari ini Tuhan itu ngomong. Kita kok tidak pernah memperhatikan pekerjaan Tuhan. Bahkan tangan Tuhan sendiri membawa kantong persembahan. Ada orang kasih, tapi ada orang yang buang muka. Ada orang yang cuek, acu tak acu. Saudara, padahal itu Yesus kita yang luar biasa. Sumber dari segala sumber kehidupan kita. Sumber dari segala sumber nyawa kita loh. Sumber dari segala sumber keselamatan kita, kehidupan kita, kelimpahan kita. Sumbernya itu yang datang, yang lewat. Tetapi kita, acu tak acu, kita cuek. Saudara, di manakah hati nurani kita? Saya terkadang secara manusia ya, kalau manusia, saya sungkan. Saya itu kalau didatangin, ya, didatangin orang, didatangi hamba Tuhan, doain saya, melayani. Lalu saya cuek-cuek aja, dablek-dablek aja, saya nggak bisa. Saya berusaha. Saya berusaha untuk memberikan yang terbaik, walaupun saya mungkin nggak ada. Kenapa saya percaya ketika saya menabur kebaikan,
Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan akan memberikan. Saya akan menuai dengan cara Tuhan yang ajaib. Kenapa Tuhan selalu mengajarin saya? Kalau kamu menabur berkat, engkau akan menuai berkat. Kamu menabur pelayanan, engkau akan menuai pelayanan. Saya kenapa Tuhan? Tuhan berkata, ketika engkau mengenalkan hamba Tuhan ini, si A, si B, kamu berikan pelayanan. Kamu akan menuai. Pelayanan terbuka bagimu dengan caraku. Banyak orang kan hamba Tuhan takut disaingin. Ya, kalau bisa buat aku aja. Enggak usah dikenalin, buat aku aja. Salah, saudara. Tuhan mengajarkan kepada saya, ketika engkau menabur pelayananmu akan dibukakan, engkau akan menuai pelayan banyak sekali yang akan mengundang engkau. Karena kita menabur. Dan hari ini Tuhan katakan apa? Rumah anak-anak benar, ya. Anak-anak Tuhan yang benar, yang memberikan persembahan, yang memperhatikan pekerjaan Tuhan. Maka tanda darah ada di depan rumahnya. Artinya apa? Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, Tuhan mengcover, Tuhan meluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Ada di perjanjian lama itu, rumah kalau dikasih tanda darah, ya, yang tidak ada tanda darah akan mengalami teriakan, tangisan, dan sebagainya. Dan hari ini, mari, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan mau iman kita disertai dengan perbuatan. Saya tidak pernah komplain dengan saudara. Ya, semua saya simpan dalam hati. Saya tetap melayani. Oh, bukan saya, kan Tuhan. Toh, Roh Kudus yang berbicara dengan Anda. Tetapi, hari ini saya terbeban buat saudara. Kenapa? Anda tidak pernah mengalami perubahan terjadi dalam hidupmu. Kenapa? Karena Anda tidak menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Tetapi kalau Anda menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, saya jamin Anda akan mengalami perubahan-perubahan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Semua itu terpulang dari hatimu, mau atau tidak. Ada anak Tuhan yang selalu berkata, "Ai, maaf ya, saya cuma bisa beri 10.000, 15.000. Hebat itu. Nggak usah malu. Karena Tuhan lihat hatimu, bukan lihat uangmu. Uang itu bagi Tuhan gak ada apa-apa dibandingkan napas kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kecil uangmu itu di mata Tuhan. Tapi yang Tuhan lihat itu hatimu. Hatimu itu taat enggak? Hatimu itu setia enggak? Hatimu itu melakukan perintah Tuhan enggak? Engkau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan enggak? Engkau menabur enggak buat pekerjaan Tuhan? Engkau memperhatikan pekerjaan Tuhan enggak? Padahal di sini Tuhan itu ngomong terus, Roh Kudus ngomong terus sama saudara, hati-hati, berjaga-jaga, berdoa, jangan sampai engkau ketipu, jangan sampai engkau terpleset. Ya kan? Tuhan itu ngasih peringatan kepada kita loh. Tapi kita ini cuma dengar dan dengar sebagai orang yang ya tadi itu cuek, ya. Orang yang cuma melihat. Tapi ya udah gitu aja, saya nggak tahu pikiran Anda. Tetapi hari ini kita mau belajar. Kalau Tuhan, kalau Roh Kudus sebegitu memperhatikan keadaan kita, keadaan saudara dan saya, sampai memberikan peringatan, hati-hati jangan sampai kamu ketipu, hati-hati jangan sampai kamu kepreset. Ada yang kepreset sungguhan berkata, Cik Lingling ternyata aku kepreset sungguhan. Loh, berarti kan Tuhan sudah ingatkan benar secara jasmani. Tetapi ada yang secara rohani. Ya, semua diartikan rohani. Dan ketika kita selalu mendapat peringatan Tuhan, lalu kita tidak kembali memperhatikan Roh Kudus yang memberikan petunjuk, yang memberikan peringatan, kita nggak pernah memperhatikan. Bagaimana kita bisa mengalami perubahan hidup? Saudara, selama Roh Kudus masih mau berkata kepada Anda semua, selama Roh Kudus masih bisa memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat saudara semuanya, itu kita bersyukur sama Tuhan. Dan jangan gampang no, istilahnya wong Jawa, gampang no. Ya, gampang no koyo angin lalu. Saudara, saya enggak apa-apa karena saya dipelihara oleh Tuhan. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Tetapi saudara, yang sungguh disayangkan adalah Anda
Kalau Anda sudah menjadi pendengar, lalu Anda tidak pernah melakukan apa-apa, Anda diperhatikan sama Roh Kudus, Anda dikasih petunjuk sama Roh Kudus, dijagai, dipelihara, diingatkan, jangan sampai rugi, jangan sampai ada apa-apa, jangan sampai terpeleset. Anda dijaga, dipelihara Tuhan sedemikian rupa. Tuhan memberikan cara supaya kamu diberkati Tuhan luar biasa. Sebelum Anda memasuki tahun 2026, ayo. Roh Kudus berkata, nabur, nabur, ayo berbagi kasih. Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kita. Ya puji Tuhan ada yang tergerak lalu mau berbagi kasih. Puji Tuhan ada yang memperhatikan pekerjaan Tuhan, puji Tuhan. Semua yang kau lakukan itu akan kembali kepada engkau sendiri, bukan untuk saya. Karena semua yang kau perbuat, takaran yang kau pakai, ukuran yang kau pakai, semua akan dikembalikan kepada dirimu sendiri dengan cara Tuhan. Saudara, tahukah Anda, ketika Anda setia, Anda melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, Tuhan itu tidak pernah lalai dan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu menjaga engkau, melindungi engkau, mengcover, meluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Dan Tuhan memelihara hidupmu. Semakin engkau bisa dipercaya, engkau dipercaya lebih. Semakin engkau bisa melakukan sesuai petunjukan rendah hati, Tuhan akan angkat dan tinggikan engkau. Tuhan akan bawa engkau naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Semakin engkau rendah hati, semakin engkau seperti emas murni yang tidak pernah berubah. Warnanya, ukuran takarannya. Semakin engkau dibawa naik dan naik. Dan dipamerkan ke seluruh penjuru dunia. Hari ini emas paling mahal harganya. Saudara, jadilah seperti emas yang murni, yang mahal harganya. Kalau engkau emas murni mahal harganya, tangan Tuhan pasti bawa engkau sampai ke segala penjuru dunia dengan cara Tuhan. Kalau Tuhan yang bawa, engkau cuma nurut aja. Semua fasilitas, semua Tuhan sediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Tapi kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, aduh kalang kabut enggak bisa saudara. Saya ini baru merasakan hari ini, benar-benar ya, merasakan kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saya nggak pernah mikir. Saya berdoa, saya melayani Tuhan. Tuhan suruh saya ke sini. Ada waktunya saya bekerja, sampai ada orang tanya, Cili ini masih kerja? Saya bilang, emangnya kalau nggak kerja gimana? Lu tak pikir melayani tok nggak kerja? Saya kasih tahu, kita melayani, kita juga bekerja. Kenapa? Supaya kita kalau melayani, tidak cuma minta, dan minta. Tetapi ketika kita melayani, kita punya kerja, kita bisa memberi, dan memberi. Dan ketika engkau bisa memberi, dan memberi, dari atas, diberi. Dan tidak pernah berhenti untuk memberi Anda. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, Saudara, melayani Tuhan dengan segenap hati. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya. Bukan Cilini minta-minta buat saudara, tidak. Tetapi saya sangat mengasihi saudara. Roh Kudus sangat mengasihi saudara. Dan saya ingin saudara mengalami perubahan-perubahan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya ingin saudara mengalami terobosan-terobosan. Jangan saya cuma mendoakan saudara dari tahun ke tahun topiknya sama. Cuman butuh uang, dari sampai uang sekolah, dari sampai utang, debt collector datang. Itu muterin di sana terus saudara. Kenapa? Karena Anda jadi anak Tuhan tidak pernah memberikan persembahan. Bayangin. Ma, bagaimana kita bisa diberkati Tuhan luar biasa? Enggak bisa, saudara. Saya ini enggak kaya. Ya, waktu lalu saya enggak kaya, saya enggak punya rumah. Saudara lebih kaya dari saya punya rumah. Tapi saudara saya kasih tahu. Ya, kalau saya ke gereja, kalau saya diundang khotbah, dimanapun saya pergi, saya akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saya akan memberikan yang terbesar buat Tuhan. Yang terbesar adalah 100.000. Dan kalau saya bisa saya kasihkan 100.000, semuanya tidak pernah kurang dari 100.000. Mau gereja kecil, gereja besar. Kenapa? Saya berusaha memberikan yang terbaik buat Tuhan.
Karena saya tahu ketika saya memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai. Dia akan memberikan lebih baik buat saya. Dan saya belajar, saya rela, saya nggak usah makan, tapi saya berikan dulu untuk Tuhan. Dan ketika saya memberikan dulu untuk Tuhan, saya nggak kekurangan makanan sampai hari ini, saudara. Hari ini juga ada seorang ibu Zoom kita. Tiba-tiba kirim, aduh Cilingling aku kebetulan masak. Tak kirim ya, langsung dia kirim. Enak masalahnya saudara. Ya, jangan apa tuh? Jangan manisa tahu tempe, kacang panjang, sama bali daging. Dipelihara Tuhan. Dan saya melihat orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Saya melihat ada perubahan dalam hidupnya. Dan saya melihat pasti ada perubahan, ada terobosan. Dan hari ini ayo, saya ajak semua saudara, mari kita jangan jadi biasa-biasa sayang. Kenapa? Sayang waktu berjalan terus, umur berjalan terus, kita nggak semakin muda ya, semakin tua, semakin tidak berdaya. Lah kalau kita nggak pernah menabur kebaikan, hari tua kita hanya biasa-biasa, sengsara. Tapi kalau engkau selalu memberikan yang terbaik, hari tuamu, engkau bisa menikmati hari tuamu dengan kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan. Dengan kasih dan kemurahan yang dari Tuhan. Dan dengan berkat-berkat kelimpahan yang dari Tuhan. Saudara, mari. Anda jangan takut. Aduh, Cik Lingling, kayaknya nanti Cik Lingling makan duit. Enggak. Saya enggak mau makan duitnya, saudara. Kalau Anda berikan untuk pekerjaan Tuhan, itu langsung cuma lewat, saudara. Engkau beri hari ini jalan, udah sampai jalan ke si A, si B, si C. Ya. Tanya Anda semua yang di Zoom sini. Ada yang enggak pernah kasih persembahan di tempat ini. Tapi ketika Tuhan gerakan saya ke rumahnya kok. Saya kasih dia sembako. Dia mengalami, dia bertanya, aku gini. Saya nggak banyak omong, saya datang, saya kasih. Saya lihat, saya kasih. Persembahan saudara itu lewat, dan lewat, harus cepat lewat. Kayak sekarang ini, saya nggak tunggu lagi berasnya, tunggu tak tumpuk terus, tak foto. Udah nggak usah. Nggak usah difoto bolak-balik, saya bilang. Langsung seberapa, langsung dikirim. Biar yang menabur juga diberkati Tuhan luar biasa. Jangan tertahan di sini. Dan saya sampai enggak habis pikir, ada anak Tuhan yang ada di Zoom kita, orang Jakarta. Selama ini kita kenal di Zoom, enggak pernah lihat wajahnya saya. Tetapi beliau berkata tadi, Cik Lingling, mau ke panti. Berapa orang? Orangnya berapa? Saya bilang pantinya ada yang 80, ada yang 60. Kita mau menabur makanan buat panti. Ya, saya ambil yang 80, nanti coba ya minggu depan kalau kita ada berkat kita ambil semua. Oh iya, saya bilang. Dan banyak anak Tuhan berkata, Cilingling, ada rotinya. Berapa orang? Ya mau nabur roti, silakan. Yuk kita sama-sama. Dan yang hebat lagi yang Jakarta nih, Cilingling, saya hari Minggu ke Surabaya. Nanti saya muncul di Max One. Nanti kalau ke panti lagi, saya akan ikut. Ya, akhirnya pantinya nanti kita Jumat depan. Saya akan ajak nih Ibu Jakarta untuk ke panti. Ya. Kita sama-sama semua ke panti. Kita dengan sukacita. Belajar bersedekah. Belajar ke panti-panti. Belajar memperhatikan. Orang-orang tua, orang-orang papa, orang-orang tidak berdaya. Kita lakukan dengan semangat. Dengan sukacita. Karena kita percaya. Ketika kita menabur ke panti. Kita akan hoki. Kita akan menuai berkat sama seperti orang dunia. Orang dunia lebih hebat lagi. Mereka berani. Nanti mereka akan bagi bakso 250 pak untuk semua orang jalanan. Karena mereka percaya mereka diberkati Tuhan luar biasa. Tapi hari ini, saudara kita mau belajar. Mari kita bersedekah. Mari kita menabur. Mari kita memberikan persembahan. Pada kantong persembahan milik Yesus Kristus. Sumber dari segala sumber keselamatan kita. Sumber dari segala sumber kehidupan kita.
dan sumber dari segala sumber kebahagiaan kita. Sumber dari segala sumber kelimpahan kita. Dan sumber dari segala sumber yang ada di dalam dunia ini. Kita mulai perhatikan. Kalau kita bisa perhatikan orang kekurangan, kenapa kita tidak pernah memperhatikan Bapa kita, Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sumber dari segala sumber nafas kehidupan kita. Saudara, jangan salah. Jangan salah, saudara. Ya, kita mulai hari ini belajar memperhatikan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Supaya pekerjaan Tuhan ini semakin berkembang, ada pengembangan. Karena kalau pekerjaan Tuhan ada kemajuan, ada perkembangan, Anda pun pekerjaanmu akan mengalami kemajuan dan perkembangan dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya waktu diajar sama Roh Kudus, saya mulai berpikir, Tuhan, kalau gitu aku harus memajukan pekerjaanmu Tuhan. Aku harus bergerak Tuhan. Aku nggak bisa begini terus Tuhan. Dan bilang, benar. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Dan Tuhan mulai bergerak. Mulai ada. Kita mulai ngomong sama co-host Pak David, kita mau ada yayasan. Ya. Yayasan buat orang-orang yang tidak berdaya. Panti jompo. Mulai bergerak lagi. Ya. Harus mengembangkan pekerjaan Tuhan ini bagaimana. Dan itu nanti Roh Kudus yang mengajarkan. Kalau kita aja manusia bisa berpikir gimana caranya ya, usahaku sukses ya. Gimana caranya ya, ada perkembangan ya. Aku harus tanam modal, aku harus investasi begini. Loh, kalau kita juga mikirkan itu buat pekerjaan Tuhan, alangkah luar biasanya kita di hadapan Tuhan. Saudara, mari. Ya, hari ini semua pada diam mendengarkan. Tetapi saya berharap, saya berdoa, Anda semua memperhatikan pekerjaan Tuhan. Saya melihat Tuhan Yesus memberikan kantong persembahan itu, ini yang kedua kali. Yang pertama dulu pernah saya sampaikan, di mana ada orang yang memberikan logam-logam, dia akan menuai logam-logam juga. Ada yang memberikan 5.000, dia akan menuai banyak. Satu pak, tapi isinya juga 5.000 semua. Ada yang 50.000, mereka juga mendapatkan menuai satu pak besar, satu kantong besar, isinya juga 50.000. Dan Tuhan berkata, apa yang kau ukur, apa yang kau takar, takaran yang kau pakai, itu juga akan dikembalikan kepadamu. Dan hari ini mari kita menjadi anak Tuhan yang benar-benar. Kalau kita berbakti kepada orang tua, kita uhau, betul? Kita hogi. Kalau kita berbakti kepada Bapa kita Yesus Kristus, bukan uhau lagi. Itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan kepada engkau kekuatan, kesehatan, umur panjang, nafas kehidupan kepada engkau, enggak sesek-sesek. Ya, nafasnya lancar, jantungnya lancar. Semua BAB-nya lancar, sehat walafiat. Dan engkau berkemenangan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Ya, dan kita mau melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Yang mana sekarang bersuara? Yang mana sekarang? Ya, silakan Ibu Gembala yang berdoa. Oke, di Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, mintakan pengampunan, kemurahan dan belas kasihan Tuhan
atas segala, oh Tuhan, kesalahan, kekurangan, dan kelemahan kami masing-masing. Seringkali kami, haleluya, tidak menghiraukan apa yang Tuhan sampaikan. Biar kami tidak menjadi manusia yang bebal. Haleluya. Tetapi kami menjadi manusia-manusia Tuhan yang arif dan bijaksana. Karena manusia duniawi sifatnya hanya meminta-minta. Menadahkan tangan, minta kemurahan, minta belas kasihan. Minta diperhatikan, minta didoakan, minta diberkati. Tapi kami lupa untuk kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah minta apa yang tidak pernah kami punya. Tapi Tuhan minta hati yang tulus dan ikhlas. Haleluya. Memang Tuhan, Engkau tidak butuh dengan uang kami. Engkau tidak butuh materi yang kami punya. Haleluya. Kami harus sadar Tuhan, apa yang kami punya, apa yang kami miliki, semuanya datang dari Tuhan. Kami dilahirkan di dalam dunia ini tidak membawa apa-apa. Nyawa pun milikmu. Hidup kami milikmu. Harta kekayaan, uang, materi, dan lain sebagainya. Itu milikmu yang kau percayakan kepada kami. Sesungguhnya kami manusia yang tidak pernah memiliki apapun, Tuhan. Kalau kami boleh memiliki sampai hari ini menikmati berkat Tuhan, itu juga datangnya dari Tuhan. Tuhan, biarlah kami tidak menjadi manusia yang egois. Semua dan semua milikku, milikku. Aku minta diperhatikan, aku ingin minta diberkati. Tapi tidak pernah memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di atas muka bumi ini. Tuhan, supaya kami tidak lagi menjadi sifat serakah. Oh Tuhan, haleluya, ingin selalu mendapatkan yang lebih. Karena Tuhan sedang menguji iman kami. Untuk kami sungguh-sungguh dengan mengasihi Engkau, tidak hanya mulut, tidak hanya perkataan. Tetapi biarlah tindakan dan perbuatan. Singkirkan sifat egois, takut, khawatir, dan lain sebagainya. Tapi biarlah kami lakukan dengan iman dan percaya kami. Berapapun yang kami lakukan, itu pun juga Tuhan akan memberkati kami. Bagaikan kami meminjami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau kami memberikan dengan tulus dan ikhlas, pasti Tuhan akan memberkati kami lebih dari apa yang kami perbuat. Lebih dari apa yang kami pikirkan. Tuhan, ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami masing-masing. Supaya kami memiliki budaya malu. Oh Tuhan, supaya kami boleh malu di hadapan Tuhan. Karena seringkali kami tidak peduli, ingin memperkaya diri. Sedangkan saat kami pulang ke rumah Bapak, kami tidak akan membawa apa-apa. Apa yang kami punya, apa yang kami miliki selama kami bekerja di dunia ini, itu hanya titipan Tuhan. Saat kami pulang ke rumah Bapak, saat Tuhan panggil kami untuk kami selesaikan tugas kami di dunia ini, semua akan kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami, pimpin kami, pegang kedua tangan kami, tegakkan lutut kami, agar kami kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu, agar kami dapat menyenangkan hati Tuhan dengan segala sikap dan tabiat kami, untuk tinggal dalam hukum-hukum Tuhan dan melakukan segala perintah-perintah-Mu. Tidak hanya sekedar kami berkata, berencana, oh Tuhan, haleluya. Tidak hanya sebagai keinginan saja, tetapi kami mau melakukan sebesar apapun, sekecil apapun,
Oh Tuhan, itu yang Tuhan mau. Oh haleluya, tidak menunggu kami kaya raya, tidak menunggu kami kalau punya, tetapi sekarang juga Tuhan, haleluya, sesungguhnya kami bisa, tetapi kami sulit untuk melepaskannya. Tuhan tolong kami, mampukan kami, agar kami mampu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Supaya kami ada kesanggupan dan kemauan untuk berubah yang lebih baik, untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Karena di hadapan Engkau kami adalah, oh Tuhan, telanjang, tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang tersembunyi di balik hati dan pikiran kami. Engkau tahu semuanya, Engkau menyelidik setiap pikiran kami. Apa yang sedang terselip di dalam hati pikiran kami, Tuhan tahu semuanya. Oh Tuhan, mungkin hamba-Mu Cik Lingling tidak tahu, tetapi Tuhan Maha tahu. Tuhan juga akan membalaskan semua segala perbuatan-perbuatan, baik itu perbuatan yang benar ataupun perbuatan yang tidak benar. Tuhan juga tahu, Tuhan juga akan membalaskan semuanya itu sesuai dengan perbuatan kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Apa yang Tuhan hamba-Mu sampaikan itu adalah perkataan Tuhan. Kami mengaminkan. Memang itu kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau mau pakai hamba-Mu dengan keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan buat kami semuanya. Walaupun itu memang mungkin saja tidak enak didengar. Oh Tuhan, mungkin saja jika ada di antara anak-anak Tuhan mendengar perkataan-perkataan yang rohani untuk mendidik mengajar kepada kami, kadangkala tidak bisa diterima dalam hati. Tetapi Tuhan ampuni, kuduskan kami, agar kami bisa menerima apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan buat kami, dengan sepenuh hati, segenap jiwa dan kekuatan kami. Untuk kami belajar, mendengar, oh Tuhan, menyimpan firman Tuhan dengan baik, dan untuk melakukannya. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang setia mendengar saja, setia keluar masuk Zoom, tetapi kami tidak ada buahnya yang dapat dinikmatinya. Sehingga semua ibadah kami menjadi sia-sia. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau pakai hamba-Mu lebih jauh lagi. Tambahkan karunia-karunia ilahi kepada hamba-Mu dengan urapan dan roh keberanian untuk menyampaikan dengan jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada rasa takut dan khawatir kepada manusia. Sebab hamba-Mu melakukan itu yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu sehat dan kekuatan dari Tuhan. Tambahkan hikmat akal budi. Oh Tuhan, roh bijaksana. Oh Tuhan, kerendahan hati. Penghiburan dari kuasa Roh Kudus. Oh Tuhan, sehingga hamba-Mu kuat di dalam untuk melayani pekerjaan Tuhan buat kami semuanya. Biarlah telinga rohani kami mendengar, hati nurani kami bekerja. Oh Tuhan, lewat firman Tuhan, Roh Kudus-Mu terus berkarya, bersuara di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami. Semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, supaya kami dapat melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Manusia tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Sebesar apapun korban dan persembahan kami, sekecil apapun yang kami dapat perbuat, Tuhan melihat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati hamba-Mu dengan keluarganya, anak cucu mantunya, baik yang ada di Tuhan di daerah Surabaya ataupun di luar kota, ataupun mereka yang ada di luar negeri. Tuhan melawat mereka. Oh Tuhan, dengan kasih-Mu mereka terus menjadi anak-anak yang baik, menjadi keluarga yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kesehatan hamba-Mu Cik Lingling, terus mengalami perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kuasa-Mu mengcover semua, oh Tuhan, keberadaan hamba-Mu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik ibadah onset, baik ibadah Zoom, baik oh Tuhan untuk baksos,
kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik, kami juga berdoa kerinduan hamba-Mu untuk memiliki satu tempat untuk panti, untuk menampung orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, sediakan semuanya. Karena hati hamba-Mu adalah hati hamba yang taat dan setia, maka Engkau memberkatinya. Apapun yang diusahakan, semuanya dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang suka berbagi. Oh Tuhan, memberkati mereka, baik mereka sebagai sponsor ataupun donatur. Oh Tuhan, haleluya. Para hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang suka berbagi untuk panti-panti Tuhan. Engkau juga melimpahkan dan Engkau membalasnya. Apapun yang mereka tabur, mereka akan menuai balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk co-host, oh Tuhan hamba-Mu David, Sylvia, juga anak-anaknya, keluarga rumah tangganya, terus dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, pekerjaannya, bisnisnya, Tuhan pelayanannya, Tuhan pakai Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan mereka boleh selalu bersyukur kepada Tuhan. Engkau memberkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Terima kasih berkati hamba-Mu Julius Tuhan bersama orang tua dan saudara-saudaranya dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Usaha dan pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Masa depannya ada di dalam rencana-Mu yang indah. Tuhan juga berkati Tuhan pelayanannya. Tuhan pakai dengan kesetiaan. Tuhan Kau tahu bahwa hidup mereka, oh Tuhan hanya melayani Engkau. Oh Tuhan sebagai Raja di atas segala raja dalam kehidupannya. Sehingga mereka setia baik untuk membantu kelancaran ibadah Zoom maupun ibadah online Tuhan. Supaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Semua co-host ini Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, baik untuk hamba-Mu Bapak Wilson Pangkai, Ibu Kris Lumampau, Bapak Stephen Moses, Bapak oh Tuhan Sabto Wibowo, juga kami berdoa untuk Ibu Dorcas, oh Tuhan juga kami berdoa untuk Ibu Deborah, Ibu Rosliana, juga hamba-hamba Tuhan lainnya yang ada di dalam Zoom ini. Tuhan berkati pelayanannya, pengembalaannya, keluarganya, Tuhan persekutuannya dengan Tuhan. Tuhan senantiasa berlimpah kemurahan dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat Zoom yang hadir, baik yang masih ada maupun mereka yang sudah keluar. Tuhan Engkau berkati doa-doa nubuatan yang sudah Tuhan sampaikan maupun mereka yang belum mendapatkannya. Maka kami percaya saat kami datang dengan iman dan yakin, walaupun kami tidak melihat dengan mata jasmani kami, tapi kami percaya maka mujizat itu akan terjadi. Kuasanya dinyatakan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh pegang janji firman Tuhan, maka itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa mereka yang ada di luar kota, yang ada di luar pulau. Oh Tuhan, yang ada di luar negeri maupun yang ada di Pulau Jawa, dimanapun berada, kasih-Mu tidak pernah tinggalkan mereka sendirian. Tuhan tidak pernah jauh dengan orang-orang yang setia melekat dengan Tuhan. Maka senantiasa adakan kehadiran Tuhan secara pribadi. Tuhan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah terhibur, yang putus asa diberikan pengharapan. Mereka yang mengalami kesulitan, tantangan, beban berat, Tuhan yang juga akan memberikan kelegaan. Tuhan juga akan memberikan jalan keluar. Tuhan tolong kami serahkan orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan memberikan kekuatan ekstra penghiburan dari Roh Kudus bahwa hidup mereka tidak sendirian, tetapi Tuhan selalu menolongnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah malam ini harus, oh Tuhan akan dilanjutkan oleh hamba-Mu Cik Ling. Tuhan tolong Kau hadir di tengah-tengah pelayanan dan ibadah kami bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kata-kata yang terindah berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikannya sampai hari ini membuat kami bisa bertahan. Untuk kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Makin setia, makin sungguh-sungguh membawa hidup dan hati kami kepadamu. Tuhan pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Izinkan kami untuk menadahkan tangan.
Tuhan turun tangan untuk memberkati berkat-berkat ilahi, berkat surgawi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga. Tuhan akan percayakan kasih karunia-Nya, yaitu akan menganugerahkan damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, haleluya, kemenangan, bahkan keselamatan, masa depan yang penuh pengharapan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa sembahyang kami dalam satu nama yang berkuasa. Nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Ciling. Terima kasih kepada Ibu Gembala Feben ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya. Amin. Amin. Sama-sama, Ciling. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Amin. Berkati. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan bisa disampaikan? Ada? Shalom. Ya. Silakan Ibu Gembala. Puji Tuhan. Di tengah firman Tuhan dan ajakan dari hambanya Ibu Ong Lingling, Tuhan beritahu bahwa sudah masanya kita bangun jiwa kita supaya sehat dan baik untuk mengenal pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bukan hanya untuk keselamatan bekal, tapi pekerjaan Tuhan ada bermacam-macam demi kemajuan umatnya yang tengah dipelihara oleh Tuhan. Jadi Tuhan izinkan supaya semua saling memperdulikan dan melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu yang Tuhan percayakan, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Grace Lumampau yang sudah menyampaikan pesan Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ada lagi mungkin yang dipercayakan Tuhan, pesan Tuhan ada? Bisa disampaikan kalau ada. Shalom Mai. Iya. Ya. Di Galatia ayat 7 sampai 10, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini bersambung dengan firman Tuhan hari ini ya. Jadi apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Kalau kita menabur uang ya pasti kita akan menuai uang. Kalau kita menabur doa pasti kita menuai ya jawaban doa dari Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan
pada kita semuanya. Saya mau bersaksi, saya mengucap syukur pada Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, semua karena Tuhan aja. Karena ada seorang telepon saya minta didoakan agar pulang dari rumah sakit ya. Terima kasih Tuhan telah menjawab doa kami karena 2 jam, 3 jam kemudian orang itu telepon lagi bahwa dia akan pulang. Terima kasih Tuhan karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Penyakit apapun Tuhan bisa sembuhkan. Juga kalau kita harus mendoakan orang itu kita harus bersih ya. Kalau kita tidak bersih, pasti ada serangan balik dari kuasa-kuasa kegelapan. Jadi tiap hari itu kita harus menjaga hati kita, supaya hati kita itu bersih di mata Tuhan, tidak ada serangan balik dan juga tidak ada intimidasi iblis. Karena kalau kita mendoakan, kalau kita khotbah, kalau tidak bisa mempraktekkan ya, nanti seperti pepatah ya, kerja nglakoni iso khotbah ora iso nglakoni. Jadi biarlah kita tuh semakin hari semakin disucikan, dikuduskan Tuhan Yesus lebih lagi supaya kita itu menjadi sempurna. Karena kita nggak tahu ya kapan kita dipanggil. Kita itu bisa dipanggil Tuhan secara personal, bisa juga secara berkelompok ya. Maksudnya pengangkatan ya, kita nggak tahu, tetapi kita haruslah menyiapkan ya cadangan minyak kita, api kita, dan juga minyak Roh Kudus itu ada dalam hati kita, supaya cinta kita kepada Tuhan lebih lagi itu. Terima kasih semua karena Tuhan aja, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Trivena Lindawati. Maju terus, semakin dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Lindawati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin, Tuhan memberkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu lagi yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan ada? Mohon maaf, Ya. tadi Ya, Ibu ada Susi. gangguan iya? signal, jadi saya nggak bisa lanjut. Ceritanya di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, disertai dengan kesaksian dari hambanya, saya diperlihatkan mulut dari hambanya Ibu Ong Ling Ling ini mengeluarkan lidah-lidah api. Jadi di dalam penyampaian berita firman dan juga himbauan serta kata-kata untuk membangun, jangan ada yang menolaknya. Tuhan minta supaya membuka hati dan menerima ini demi kebaikan, baik untuk hal rohani dan untuk kesehatan dan untuk hal lahiriah, materi ataupun keuangan yang kita pakai untuk Tuhan. Dan saya diperlihatkan lagi ada mata-mata rantai yang tadinya terpisah-pisah tetapi kemudian dijadikan satu sehingga menjadi rantai yang begitu luar biasa dari mengikat semua yang hadir di Grace Ministry Zoom ini dengan rantai yang begitu bercahaya. Tiba-tiba rantai itu berubah menjadi ke atas, dan akhirnya tangan kita itu disuruh berpegang pada rantai itu karena ada yang menarik tangan-tangan yang sudah kuat berpegang di rantai itu ke atas. Tuhan katakan jangan kita lepaskan kasih Kristus, baik untuk sesama dan juga untuk vertikal, untuk Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan di bumi ini adalah untuk Tuhan,
kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita, secara pribadi dan kebersamaan. Grace Ministry Zoom, Tuhan katakan akan lebih meluas. Tuhan mau pakai untuk banyak dari jauh maupun dekat akan ikut mengikuti Grace Ministry Zoom. Juga hambanya Ibu Ong Ling Ling, Tuhan perlihatkan ada banyak ladang-ladang jauh dan dekat yang Tuhan percayakan untuk hambanya bisa pijak. Jadi kita doakan, dan di saat hambanya mengangkat tangan dan kemudian merangkul banyak-banyak orang, Tuhan perlihatkan apa yang menjadi cita-cita, iming-iming untuk kemajuan nanti pekerjaan Tuhan ke depan, baik untuk panti jompo atau apa saja. Percayalah, Tuhan kita Jehovah Jireh. Dia yang siap mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan kita ada di tengah kemustahilan kita. Bagi Dia, dari yang mustahil menjadi mungkin. Nah, untuk itu Tuhan mau kita supaya semakin menghormatinya, dan setelah hambanya Ibu Nini mendoakan, sesosok yang bercahaya itu mengangkat tangan-tangan kita, dan dia katakan, aku yang memegang kamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka semua yang menjadi kehendakku kalian semua akan dapat melakukannya. Jadi kita tetap yakin bahwa apa yang Tuhan inginkan kita juga respon dan kita lakukan, sehingga sama-sama kita ada kerjasama dengan Allah Bapa. Sesudah demikian terakhir, Tuhan bilang kalau kita berdoa dan meminta, jangan ikut kemauan kita, tapi ikut kemauan Tuhan. Jadi yang Tuhan inginkan supaya Tuhan ada di depan kita. Jadi kita ikuti Dia. Jangan kita kebelakangkan Tuhan sehingga kita di depannya. Tuhan mau supaya kita diatur, dipimpin olehnya dan ikuti jejaknya. Menantikan Dia dan ikuti langkah-langkahnya atau jalan-jalannya. Ada tangan yang bercahaya menumpangi tangan untuk semua yang hadir, lebih khusus untuk hambanya Ibu Ong Ling Ling dan semua kita yang ada. Ini yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau atas pesan-pesan Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita semua dan juga sudah dijabarkan artinya semua, ya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala Grace Lumampau dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Bu. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Sama-sama Ibu Gembala. Tuhan berkati. Saya persilakan Ibu Susan Juldianti yang ada pesan Tuhan bisa disampaikan. Ya, shalom, selamat malam, Cilingling, juga semua teman-teman terkasih ya di dalam Tuhan. Tadi waktu Cilingling bicara ya tentang persembahan kepada Tuhan ya, juga kepada sesama kita ya teman-teman. Saya itu banyak sekali mengalami kesaksian ini ya teman-teman ya, khususnya setelah saya setia dalam mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan ya, apa yang menjadi hak dari orang tua, apa yang menjadi hak dari sesama, itu saya banyak sekali mengalami mujizat ya. Salah satu aja ya teman-teman yang saya mau confirm ya, dalam hal utang piutang ya teman-teman ya. Saya itu tahun 2022 itu pernah diutangin sama orang ya. Sebenarnya bukan saya, sebenarnya suami saya ya. Cuman karena saya menteri keuangannya, otomatis uangnya semua dari saya yang transfer gitu ya. Dibohongin kebetulan sama saudara suami. Ya, saya tidak sebutkan namanya. Dia ngomong mau ngajak join, tapi pakai nama bukan nama dia, ya, pakai nama adiknya suami bukan nama dia. Jadi ya udah, kita pikir bisnisnya kita tahu, toko mebel bagus, memang kebetulan butuh tambahan dana dan memang kita tahu jalannya bagus, ya udah kita transfer ya sesuai dengan yang dibutuhkan. Lagi itu kondisi kita memang lagi ada dana, ya udah kita pikir
Daripada suami kan kebetulan suami saya kontraktor, kerjaannya bangun rumah, kebetulan memang kita nggak bisa puterin ke tempat lain, belum tahu investasi saat itu, Tuhan juga nggak ngomong, jadi kita nggak berani. Kita ikut aja ke tempat ini. Kesalahannya adalah ternyata suami saya pun berbohong. Ya, teman-teman ya. Jadi suami saya tahu yang minjem itu cicinya, tapi ngomong ke saya adiknya. Ya. Nah, seperti yang sudah-sudah, saya ini orangnya nempel sama Tuhan, teman-teman ya. Karena saya nggak bisa hidup kalau nggak nempel Tuhan. Jadi saya itu nggak pernah bisa dibohongin, teman-teman ya. Jadi kalau awalnya dibohongin, pasti nggak lama kemudian semua terbongkar ya, semua terbuka. Setelah transfer dana, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga ada pembagian hasil sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, bulan keempat udah mulai macet. Nah, waktu macet di situ saya udah mulai curiga ya, teman-teman. Tapi karena akhirnya ujung-ujungnya terbuka, ya udah. Akhirnya saya maafin lah kalau suami saya maafin ya. Tapi waktu itu saya agak ngomel ya, teman-teman ya, di WA itu saya ngomel ke cicinya suami saya ngomel, saya bilang kok dari dulu kamu nggak berubah, suka bohongin orang, bla 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 pokoknya ya. Terus udah gitu saya ngomelnya mungkin saya bawa firman Tuhan tapi mungkin kepanjangan. Ya teman-teman, sampai akhirnya waktu itu saya ingat banget, saya ditegur Tuhan waktu saya ada di toilet. Tuhan ngomong, Susan, kalau kamu ada di posisi dia, kamu punya utang sama orang nggak bisa bayar, kamu mau tetap dihargai atau kamu pengen diremehkan? Saya jawab, Tuhan saya pengen kalau saya punya utang nggak bisa bayar, saya pengen tetap dihargai. Tuhan ngomong, kalau begitu kamu lakukan hal yang sama kepada cicinya suami kamu. Kamu tetap harus bisa menghargai dia, bukan hanya di mulut tapi dari hati. Ya, kemudian saya benar-benar saat itu saya minta ampun sama Tuhan. Saya betul-betul berusaha merubah hati saya 180 derajat. Ya, jadi saya berkata-kata lagi dengan baik kepada cicinya suami. Saya WA jawab WA juga dengan baik dan terutama dari hati karena Tuhan lihat hati, ya teman-teman. Jadi waktu itu kira-kira ada setelah 3 minggu saya melakukan itu, tiba-tiba cicinya suami saya transfer lagi pembagian hasil, ya. Saya aneh juga, dia ngomong bisnisnya nggak jalan, nggak punya uang, nggak punya pemasukan, tapi aneh lagi itu dia transfer lagi. Saya aneh juga di situ. Cuman saya mikir gini satu hal, oh karena saya taat sama Tuhan, saya tetap menghargai dia, dari hati saya yang paling dalam, saya mendapatkan hasil. Kemudian setelah berjalan 1 bulan atau 2 bulan kemudian Tuhan ngomong sama saya, Susan, walaupun dia nggak bisa bayar, tapi saya pastikan utang dia ke kamu, saya pastikan akan kembali kepada kamu. Karena kamu selalu mengembalikan kepada saya apa yang menjadi hak saya. Waktu itu karena saya sedang tidur ya teman-teman ya, lagi waktu itu lagi mau tidur lah. Saya dengarnya itu dari bantal sebelah kanan. Kuping kanan saya mendengar suara Tuhan seperti itu. Jadi kegalauan hati saya sirna ya. Saat itu pun sirna karena saya mendengar dengan jelas Tuhan ngomong uang kamu akan dikembalikan dengan caraku yang ajaib. Jadi saya enggak berusaha membatasi apa yang Tuhan bicara, maksudnya saya tidak membatasi, oh kalau dia yang utang berarti dia yang harus bayar ya. Saya cuma percaya Tuhan punya segala cara untuk mengembalikan uang saya karena jumlahnya cukup besar. Jadi setelah waktu itu, setelah saya dengar suara Tuhan, saya imani. Saya kalau dengar Tuhan bicara, saya iman itu 100% ya, teman-teman terkasih ya. Jadi saya kalau udah dengar suara Tuhan tidak ada keraguan. Walaupun 0,001% tidak ada keraguan. Sejak itu saya sudah melakukan apa yang Tuhan suruh untuk menghargai cici suami saya sudah lakukan dan ditambah lagi dengan iman yang percaya teguh bahwa Tuhan akan izinkan uang saya kembali. Walaupun cici saya ngomong nggak mungkin bisa balikin, karena kalaupun rumah yang mau dikontrakin dia ada yang mau sewa pun, itu hanya bisa bayar kurang lebihnya mungkin sepertiganya saja dari uang saya. Jadi saya tidak membatasi dari cara itu. Kemudian setelah itu nggak berapa lama, saya dengar kabar bahwa adiknya suami saya yang tadi, yang kerja sama cicinya itu, adiknya suami saya yang bikin toko mebel itu, saya dengar kabar dia menjaminkan rumah ke bank.
dari situ sepertinya Roh Kudus tuh melonjak ya di hati saya. Terus udah gitu tiba-tiba dengar kabar juga bahwa kalau dapat dari bank ya, dari rumah yang dijaminkan itu akan dibagi juga ke mertua saya ya, sebagian dibagi ke mertua saya karena memang mertua saya udah single ya, udah nggak ada suami, dia tinggal sendiri. Nah, dari situ Roh Kudus seperti yang kasih hikmat bahwa nanti setelah mertua kamu dapat, mertua kamu yang akan bayarin utang-utang dari cicinya suami kamu. Saya dapat peneguhan seperti itu. Setelah itu karena saya udah dapat jalannya, saya tahu apa yang harus saya doakan. Jadi saya doa supaya rumah yang dijaminkan ini ke bank dapat persetujuan dari bank dan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu ya teman-teman terkasih, ada 5 sampai 7 bank semuanya menolak ya. Ada yang ngasih nilainya terlalu sedikit ya, tapi rata-rata semua menolak ya. Kemudian saya tetap berdoa karena saya tahu itu jalan dari Tuhan. Saya tidak putus asa sampai terakhir ada satu bank DKI ya, teman-teman, waktu itu dia baru buka ya, Bank DKI. Dia disetujui di ACC dicairkan sesuai dengan yang adik ipar saya minta ya. Udah cair hasilnya, ternyata saya dengar ternyata bohong bahwa adik ipar saya mau bagi ke mertua saya ya. Tapi meskipun bohong, saya tetap tahu pasti kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menggenapi ya. Jadi waktu itu uang semua diambil sama adik ipar saya, tidak dibagi sepeser pun, jangan ngomong ratus juta dikasih ke mertua saya, 1 juta pun tidak dikasih ya. Hanya memang rumah yang dijaminkan itu untuk 2 orang. Jadi dibagi persis ke 2 orang, dua-duanya adik ipar saya ya. Yang satu itu yang sudah bercerai, yang satu lagi yang toko mebel ini ya. Akhirnya karena Tuhan memang sudah berjanji, suami saya ngomong, "Susan, ini uang udah cair dari bank. Tapi adik saya yang berjanji mau ngasih ke mama, dia nggak kasih. Jadi gimana? Apa kita tetap akan ke Bandung menyelesaikan perkara ini? Atau lebih baik kita jangan ke Bandung, buang-buang duit, percuma gitu ya." Saya ngomong, Tuhan udah janji sama saya. Dengan cara apapun dia pasti menggenapi janjinya. Jadi waktu itu saya ngomong ke suami saya, tetap kita harus pergi ke Bandung, perkara ini pasti selesai dan hari ini kita pasti dapat pengembalian uangnya. Karena Tuhan udah janji. Baru berjalan 5 menit ya teman-teman, terjadi suatu mujizat ya. Tiba-tiba apa yang saya omongin sesuai dengan iman saya itu terjadi. Baru 5 menit adiknya itu bicara ke suami saya ya, telepon. Fu, tuh duit udah ada tuh. Dari yang satu lagi ternyata, bukan dari dia. Dari yang satu lagi yang bercerai. Ternyata dia kasih ke mama mertua saya memang khusus untuk bayarin utang cicinya. Untuk saya dan suami saya. Jadi saya ngomong ke suami saya, betul kan ya, hanya dalam waktu 5 menit Tuhan bisa lakukan perkara besar. Padahal tadinya 5 menit sebelumnya tidak ada jalan karena adiknya pun yang dapat uang tidak mau bagi sedikit pun untuk mertua saya. Akhirnya kita datang ke Bandung. Dari cerita mertua saya heboh sekali. Mertua saya sampai ngemis-ngemis ke anaknya yang berjanji. Hanya sekedar untuk bayarin utang dari cicinya suami saya. Karena dia bilang di antara saudara-saudara anak-anak saya, di antara anak-anak saya nggak mau dengar ada urusan utang piutang. Kalau ada urusan utang piutang, ngomong sama mama pasti dengan segala cara pasti akan beresin supaya di antara kalian tidak ada ribut-ribut urusan uang. Akhirnya karena nggak dapat dari toko mebel ini, akhirnya anak yang satu lagi bercerai. Mertua saya bicara apa teman-teman? Lucu sekali, sampai dapat duit dia ngomong gini, "Hitung-hitung kasih mama untuk bayar uang susu mama. Kamu kan dulu lagi dilahirin nyusu sama mama. Hitung-hitung kamu bayar ke mama. Mama mau bayarin ke Susan, mau bayarin ke Fufu untuk utangnya Cici." Akhirnya hanya ngomong sepatah kata seperti itu, anaknya ini yang udah cerai langsung kasih buat mamanya. Dan langsung waktu saya datang, mamanya langsung kasih ATM-nya ke saya. Dia ngomong, "Susan, kamu cepet ambil aja udah. Daripada nanti besok takutnya dipinjem lagi sama anak yang lain gitu kan, atau sama cicinya suami saya." Jadi sekali lagi, ini hanya satu cerita mujizat dari begitu banyak mujizat yang saya alamin ya teman-teman. Jadi waktu Cilingling ngomong, saya diingatkan akan begitu banyak mujizat yang saya alami. Memang benar yang Cilingling ngomong, saya nggak janjian ya sama sekali ya teman-teman, saya nggak janjian.
Yang intinya yang saya dapat gini, kalau kalian semua, kalau kita mau hidupnya adalah makmur, hidup kita adalah berkecukupan, bahkan berkelimpahan, kembalikan apa yang haknya Tuhan. Apa yang haknya sesama, kembalikan kepada sesama. Apa yang jadi haknya orang tua, balikin untuk orang tua. Jangan semuanya kita makan sendiri. Jangan semuanya kita pegang kuat-kuat. Ya, teman-teman, karena sama seperti laut mati dan seperti danau Galilea. Ya, waktu kita mengencangkan tangan kita kencang-kencang, betul, uang yang ada di dalam kita enggak keluar, betul, tapi dia tidak akan pernah bertambah, teman-teman ya. Tapi waktu kita membukakan tangan kita, bicara tentang apa yang jadi hak Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Apa yang jadi hak orang, kembalikan pada orang. Apa yang hak orang tua, kembalikan pada orang tua. Kita akan hidupnya seperti danau Galilea. Betul, apa yang ada pada kita berbagi kepada apa yang harus kita kembalikan. Tetapi karena tangan kita terbuka lebar-lebar, itu tidak menutup untuk kita hidup di bawah tingkap-tingkap langit yang terbuka, yang selalu mencurahkan semua yang paling baik, paling indah, paling mulia, untuk kita bisa menerima lebih banyak lagi, dan kita bisa menyalurkan lebih banyak lagi. Ya, teman-teman, jadi kalau mau hidup susah, ini pilihan. Kalau mau hidup susah, pilihlah seperti laut mati. Genggamlah kuat-kuat apa yang kalian punya. Tidak ada larangan. Toh juga tadi Cilingling ngomong, saya tidak pernah minta persembahan dari kita semua. Ya, teman-teman. Tapi kalau kita mau hidup kita semakin hari semakin maju di dalam Tuhan, menikmati terobosan, menikmati mujizat dan doa-doa kita dijawab. Mau tidak mau hidup kita harus seperti danau Galilea, dengan tangan kita yang terbuka lebar-lebar, kembalikan apa yang jadi hak Tuhan, kembalikan apa yang jadi hak sesama, kembalikan apa yang jadi hak orang tua. Dan percayalah, waktu kalian tidak punya apa-apa, sekalipun apa yang ada padamu hanya sedikit sekali, maka Mazmur 126 itu akan terjadi. Mazmur 126 bagus banget ya, teman-teman. Kalau mau dibuka boleh dibaca di rumah supaya nggak terlalu panjang. Dikatakan di ayat yang terakhir bahwa orang-orang yang menabur benih berjalan maju sambil mencucurkan air mata, ya, akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya, ya. Jadi waktu kita nggak punya apa-apa, sekalipun kata tadi Cilingling ngomong punya 5.000, punya 10.000, ya kita tabur, artinya dengan mencucurkan air mata, tapi tetap kita tabur. Percayalah, air mata kita adalah pupuk yang terbaik, teman-teman. Percayalah, air mata kita adalah nutrisi yang terbaik. Untuk apa yang kita tabur, dia akan bertumbuh banyak. Ya, firman Tuhan katakan bisa 30, bisa 60 kali lipat ganda, bisa 100 kali lipat ganda. Dia akan kembali berlimpah-limpah atas kehidupan kita. Ya, sama seperti para petani. Kalau sampai hari ini nggak ada petani yang mau nabur benih, ya teman-teman, mereka pikir, aduh, jangan-jangan sebentar lagi paceklik, nggak ada hujan. Aduh, jangan-jangan sebentar lagi dimakan hama. Sampai hari ini kita semua akan kelaparan ya. Nggak akan ada padi yang dituai begitu banyak ya. Berlimpah-limpah dari Indonesia ya, dari negeri kita. Tapi karena ada begitu banyak petani yang mau berkorban menabur benih, maka bersama-sama mereka menuai, kita menikmati hasilnya. Ya, itu aja teman-teman. Biar semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Cilingling untuk waktunya. Ya, terima kasih kepada Ibu Susan Yulianti yang sudah berbagi ya kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Biarlah tidak hanya menjadi cerita dongeng masuk kanan keluar kiri, tetapi mari Bapak Ibu kita dengar penjelasan dari Ibu Susan, kita mau belajar menjadi orang yang melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan supaya hidup kita ada perubahan. Semakin diberkati, semakin makmur, bahagia, dan berkelimpahan. Itu yang Tuhan mau berikan buat kita. Tapi kita harus menjadi pelakunya. Kalau kita diam berdiri terus, kita cuma berdoa, enggak ada terjadi sesuatu. Ya, berdoa dengan iman disertai perbuatan, maka keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Tuhan menyertai dan memberkati. Ya, terima kasih kepada Ibu Susan Yulianti. Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Susan dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, mungkin ada lagi di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan. Ada? Silakan.
Ada? Rini mungkin? Oh, nggak ada. Ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Saya minta tolong ke host. Mungkin bisa ditayangkan. Yang lain sabar ya. Ya, bagi anak-anak Tuhan yang mau ikut Baksos, nanti Jumat depan tanggal 24 Oktober, karena ada saudara kita yang dari Jakarta